Berbicara mengenai hadis yang berhubungan dengan hewan, kita sebelumnya harus sudah mengetahui apa hadis itu. Hadis adalah satu dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Hadis menjadi rujukan bagi umat muslim untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dikutip dari buku Memahami Ilmu Hadis oleh Asef Herdi, secara etimologis, hadis dimaknai sebagai jadid, qorib, dan khobar. Jadid adalah lawan kata dari kodim yang artinya baru, yang baru, sedangkan qorib artinya yang dekat. Sementara itu khobar artinya berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lainnya. Secara terminologis, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, dan berbicara. Hadis disebut juga sunnah. Jadi pengertiannya adalah perkataan, perbuatan, atau ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sekarang kita akan masuk ke 3 contoh hadis yang berhubungan dengan kontekstual hewan beserta pembahasannya. Dalam hadis riwayat Muslim terdapat sebuah hadis yang menjelaskan beberapa keutamaan membunuh cicak dengan bunyinya man qatala wazagon fi awali darbatin kutibat lahu mi'atu hasanatin wa fi tsaniyati dzuna dzalika wa fi tsalitsati dzuna dzalika. Artinya, barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Hadis ini tentu sangat canggung dan aneh di kepala kita saat pertama mendengarnya. Jadi pemahaman dari hadis ini sebenarnya dengan dipandang secara seksama tentu dengan ilmu pemahaman hadis sesuai yang diajarkan oleh para ulama. Pertama, mengenai redaksi hadis yang digunakan. Dalam memahami hadis, kita harus memastikan redaksi kata yang dipakai dalam hadis tersebut digunakan untuk menyebutkan hal apa pada waktu dahulu, bukan malah mengartikannya dengan arti yang digunakan pada manusia zaman sekarang. Hal ini disebut oleh Al-Qaradawi dalam Kaifa Nata'amal Ma'a Sunnahnya sebagai at-ta'kid min madulati al-fazil hadis. Maka harus dipastikan kata Al-Auzaq dalam hadis tersebut apakah untuk menunjukkan kata cicak seperti cicak di rumah pada umumnya. Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslimnya menjelaskan bahwa Auzaq yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah yang sejenis Sa'amul Abrash, yakni cicak yang dapat mendatangkan penyakit, atau ditegaskan lagi oleh An-Nawawi sebagai Al-Hashratul Mudhi, hewan yang dapat menyakiti. Dari penjelasan An-Nawawi tergambar jelas bahwa kata Auzaq dalam hadis tersebut sama sekali tidak untuk cicak-cicak yang hidup damai di rumah-rumah. Yang kedua, mengapa diberikan kebaikan hasanat bagi yang membunuhnya dengan pukulan-pukulan tertentu? Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa anjuran membunuh jenis cicak dalam hadis itu karena ia dapat menularkan penyakit. Anjuran untuk membunuh hewan ini dengan pukulan tertentu karena semakin cepat dibunuh, maka akan semakin membuat diri orang lain dan kita aman dari penyakit yang diberikan. Dan tentunya jika cicak itu lolos, bisa menyakiti orang lain yang akan membunuhnya. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa cicak dibunuh karena meniupi api agar membakar Ibrahim alaihissalam. Namun, hadis tersebut juga tidak bisa dijadikan alasan untuk membunuh cicak karena ilat sebenarnya dari hadis tersebut adalah membahayakan Ibrahim. Sama seperti cicak pada masa Rasul saat itu dianggap menimbulkan penyakit kusta
sebagaimana yang disebutkan Badruddin Al-Aini dalam Umdatul Qori. Dengan demikian, argumen yang seharusnya dibangun karena hewan itu membayang kita, bukan karena yang lain, apalagi karena dendam atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, hadis ini tidak boleh dipahami dengan bahasa yang digunakan sekarang, yakni kata auzak dalam hadis tersebut disamakan dengan arti dalam cicak yang ada di rumah-rumah. Apakah cicak itu bisa menimbulkan penyakit? Tentu jika bisa menimbulkan penyakit, maka cicak itu sangat dianjurkan untuk dibunuh dan akan mendapatkan pahala. Definisi hewan jalalah menurut para ulama adalah hewan pemakan kotoran, baik berupa sapi, kambing, unta, atau jenis unggas seperti burung dan lainnya. Dari definisi ini, jelaslah seluruh binatang yang diberi makanan kotoran termasuk dalam kategori jalalah, baik itu ikan lele, ayam, bebek, atau yang lainnya yang banyak dijumpai di tengah masyarakat saat ini. Menurut Zakhlul An-Najjar, memberi pengertian bahwa jalalah adalah hewan yang terbiasa memakan najis dan kotoran-kotoran, seperti sisa-sisa dan kotorannya sendiri atau kotoran hewan lainnya. Hadis tentang larangan mengkonsumsi hewan jalalah terdapat pada hadis riwayat Abu Dawud nomor 3789 yang berbunyi, Haddatsana Utsman bin Abi Syaibata haddatsana Abdatu an Muhammad Ishaq an ibni Abi Najihin an Mujahidin an ibni Umar qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jalalati wal albaniha, yang artinya telah menceritakan kepada kami, Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, Abda dari Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang maka hewan jalalah dan meminum susunya. Yang dimaksud dari hadis tersebut adalah hewan seperti unta, sapi, kambing, atau ikan yang mengonsumsi najis atau kotoran, atau lebih dominan konsumsinya najis. Para ulama mengatakan bahwa daging atau susu dari hewan jalalah tidak boleh dikonsumsi, karena jika kebanyakan makanannya adalah najis, maka itu akan merubah dagingnya sehingga dia diharamkan untuk memakannya, sebagaimana makanan yang busuk. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi umat Islam dan sunnah-sunnah beliau, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan dijadikan contoh bagi seluruh umat Islam. Ada satu hadis menarik yang masyhur tentang lalat yang tercelup ke dalam minuman. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila ada lalat jatuh di minuman seseorang, dari kamu hendaklah ia tenggelamkan kemudian buang, karena salah satu sayapnya terdapat penyakit dan sayap lainnya terdapat penawarnya. Hadis tersebut menjelaskan, apabila ada lalat jatuh tercelup ke dalam minuman, boleh tetap meminumnya setelah menenggelamkan keseluruhan lalat tersebut, lalu membuang lalatnya. Lalat juga tidak menajiskan minuman kita, dan bahwasanya di salah satu sayap lalat mengandung obat atau penawar bagi penyakit yang dibawanya.